Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Masih ada kelanjutan cerita dari tulisannya Dioseta, kisah yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca koleksi lain dari ceritanya Dioseta, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua tubuh manusia terbaring tidak berdaya di sebuah gubuk yang jauh dari hutan. Seorang perempuan tua dengan matanya yang buta mencoba membasuh luka di tubuh orang-orang itu semampunya. Rodanan kembali menemui raganya setelah memastikan keadaan Pak Le di desa. "Kenapa? Kenapa kau menyelamatkan Pak Le dan kami?" tanya Danan pada Kang Jawir yang sedang asik merias wajahnya dengan bedak tebal berwarna putih. Kang Jawir tidak memperdulikan pertanyaan Danan dan tetap asik dengan kesibukannya. Mengetahui Kang Jawir enggan menjawab, Danan pun masuk ke dalam gubuk, tempat di mana tubuh mereka dibaringkan. "Itu kemauan Nyai Runtak. Aing ngelakuin supaya Nyai Runtak senang," ucapnya tanpa menoleh pada Danan sedikit pun. Danan pun masuk melihat kondisi mengenaskan dari tubuhnya, dan Danan yang tengah dalam kondisi terkapar tidak berdaya. Ia tidak bisa berharap pengobatan yang mujarab dari seorang dukun buta di sana. "Jangan kembali dulu ke tubuhmu. Saya tidak yakin kau akan kuat menahan rasa sakit dari semua luka ini," ucap Nyai Runtak. Mendengar itu Danan pun hanya berdiri terpaku di hadapan kedua raga itu, seperti sosok hantu penasaran yang tengah mengawasi. "Kang Jawir bilang Nyai Runtak yang memintanya menolong kami," tanya Danan. Nyai Runtak mengangguk, tapi sepertinya ia enggan untuk berbicara banyak. "Kenapa?" tanya Danan. Sebenarnya Danan sudah curiga sejak mereka berdua menyerang desa Dirga. Ia merasa bahwa Nyai Runtak sengaja untuk tidak membuatnya tertidur karena ilmunya. "Kalian akan tahu bila kalian bisa bertahan hidup setelah ini." Danan menanyakan keadaan Cahyo yang tidak sadarkan diri. Berbeda dengan dirinya yang bisa melakukan ilmu raga sukma, ia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Cahyo dengan luka sebanyak itu. "Luka temanmu tidak sebanyak yang ada di tubuhmu. Kekuatan roh kera yang merasukinya membuat ia bertahan. Tapi entah kapan ia bisa tersadar," ucap Nyai Runtak. Danan pun meringkuk di ujung ruangan meratapi kekalahan mereka. Setelah berhasil melawan Gandara Barua, mereka pikir mereka akan mampu menangani masalah di tempat ini. Namun kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Kini mereka seperti jasad mati yang tidak bisa berbuat apapun. Tidak seperti nyanyian yang Danan dengar di desa Dirga, Danan merasa ada perasaan gelisah dari lagu yang digumamkan Kang Jawir. "Kalian ini sebenarnya di pihak siapa?" tanya Danan yang bingung dengan pasangan aneh itu. Kang Jawir merubah posisi duduknya, namun masih tetap menatap kosong ke arah hutan. Aing, saya di pihak Nyai Runtak," ucapnya. Danan menoleh ke arah Nyai Runtak yang masih duduk termenung, tanpa bisa terbaca apa yang ia pikirkan dari matanya yang tidak menggambarkan apapun itu. "Saya sendiri tidak tahu, tapi setidaknya kalian tahu kalian di pihak mana," ucap Nyai Runtak. Jelas mereka berada di pihak manusia yang harus menghentikan setan-setan itu. Tapi Danan merasa sudah kalah. Bahkan bila ia berhasil memanggil Nyi Sendang Rangu, ia pun masih merasa belum bisa mengalahkan mereka. "Percuma, kami sudah kalah," ucap Danan. Wajah Nyai Runtak mencoba menebak posisi Danan dari suaranya. "Kalah? Kalau itu, kami sudah mengalami ratusan kali. Tapi kami baru memutuskan kalau kami kalah hanya saat kami memutuskan untuk menyerah," ucap Nyai Runtak. Danan merenung sejenak.
Sesaat ia merasa ucapan Nyai Runtak ada benarnya. Mereka baru benar-benar kalah saat mereka memutuskan untuk berhenti berjuang. Ia pun teringat keberadaan orang-orang yang membantu mereka selama ini. Kang Jawir, ritual apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara menghentikannya? Tanya Danan yang mulai mendapatkan semangatnya. Sudah sadar rupanya. Ritual Panggon Demit. Ritual itu berguna untuk melepaskan batas alam alas wetan dengan alam manusia. Bila itu terjadi, Tuhan kami iblis alas wetan akan bangkit dan makhluk halus di alas wetan bisa pergi sesuka mereka. Jelas Kang Jawir. Danan kembali gemetar saat mengetahui ada sosok yang lebih mengerikan dari setan-setan yang mereka lawan tadi. Apalagi, masih mau merenung, nunggu mati, atau mau cari cara ngelawan mereka? Bentak Kang Jawir. Danan mengerti maksud kedua orang ini. Mereka jelas berharap Danan dan Cahyo dapat mengalahkan sekutunya yang akan melakukan ritual Panggon Demit. Tapi apa motivasi mereka? Dan apa mereka bisa dipercaya? Dengan kondisi seperti itu, Danan memutuskan menitipkan tubuhnya dan Cahyo pada Nyai Runtak, sementara rohnya akan mencari bantuan dari orang-orang yang mungkin memiliki kapasitas untuk permasalahan ini. Orang-orang atau sosok yang bisa menghadapi setan-setan tadi dan makhluk yang mungkin akan muncul setelah ritual mereka. Roh Danan pun melayang ke langit malam yang luas, mencari segera kemungkinan yang bisa ia temukan untuk menghentikan tragedi ini. Semua itu akan memastikan pertarungan akhir yang akan mereka hadapi di alas wetan. Di desa Kandimaya, Naya terbangun di tengah malamnya. Perasaan berkecamuk muncul dari mimpinya yang seolah begitu nyata. Danan, Naya sangat sulit menyangkal firasatnya sebagai seorang wanita. Ia merasakan hal yang mengerikan terjadi pada Danan. Tapi, bukan itu saja yang membuatnya terbangun. Ada mimpi yang terjadi selama berulang kali yang membuatnya gelisah. Tapi kali ini ia memutuskan untuk menceritakan mimpinya pada Nyai Kirana, ibu Danan. Bukan tanpa alasan, tapi mimpinya berhubungan dengan tempat di mana ayah Danan dimakamkan, Bukit Batu. Saya dihantui sosok penunggu Bukit Batu, Bu. Seolah saya dipanggil untuk ke sana, cerita Naya. Nyai Kirana mendengarkan cerita Naya baik-baik, sembari mencoba mengerti kegelisahan Naya akan Danan. Sepertinya hal serupa juga dirasakan oleh Nyai Kirana. Beruntung kamu merasakan ini sekarang, Naya, ucap Nyai Kirana. Kenapa beruntung, Bu? Hal terberat menjadi pasangan seorang seperti Danan atau ayahnya adalah terus yakin bahwa mereka akan baik-baik saja, sementara kita tahu mereka selalu berurusan dengan maut, jelas Nyai Kirana. Naya mengangguk dengan matanya yang berkaca-kaca. Ia terus melihat telepon genggamnya berharap ada pesan balasan dari Danan. Biar Danan berusaha dengan perjuangannya sendiri, sebaiknya kamu juga harus berjuang dengan masalah mimpimu itu, Naya, lanjut Nyai Kirana. Naya setuju dengan perkataan Nyai Kirana. Ia pun memutuskan untuk naik ke Bukit Batu, tempat di mana ayah Danan dimakamkan. Nyai Kirana ikut menemani Naya, sekaligus menjenguk kuburan suaminya itu. Siang itu mereka menghabiskan waktu di Bukit Batu sembari nyekar makam ayah Danan. Mereka membersihkan sekitar makam sekaligus mengirim doa. Naya membawakan beberapa makanan untuk mereka nikmati di sana sembari menatap desa dari ketinggian. Namun, Naya masih tetap pada tujuannya, mencari tahu tentang sosok yang hadir di mimpinya. Bu Tolireng sudah tiada. Apa mungkin masih ada penunggu lain di bukit ini ya, Bu? Tanya Naya. Nyai Kirana menghela nafas, mencoba mencari jawaban terbaik untuk ia ucapkan. Tempat ini terlalu indah, Naya. Seharusnya banyak sosok yang ingin menunggu Bukit Batu ini, balas Nyai Kirana. Dari ucapan Nyai Kirana, Naya mengambil kesimpulan bahwa mungkin ada sosok lain yang sudah mengambil peran Bu Tolireng. Sayangnya, sampai matahari hampir tenggelam, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Ya sudah, Bu, kita turun saja. Mungkin Naya hanya terlalu khawatir sampai ke bawah mimpi, kata Naya. Iya, yang penting sekarang kamu udah tenang dan gak penasaran kan? Tanya Nyai Kirana. Naya mengangguk dan berterima kasih pada Nyai Kirana.
Mereka pun membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk turun. Tapi sebelum sempat mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara. Retak, retak. Naya dan Nyai Kirana terhenti. Mereka kembali menoleh ke belakang, mencari asal suara itu. Suara itu berasal dari salah satu tempat di bawah pohon besar. Nyai Kirana yang menyadari tempat itu pun segera mendekati tempat itu. Bu, hati-hati, ucap Naya yang terus memegangi Nyai Kirana. Mereka pun terus menajamkan telinga mencari asal suara itu. Dan saat sudah memastikan, Nyai Kirana memaksa untuk menggali tempat asal suara itu dengan tangannya. Bu, kenapa digali, Bu? Memangnya itu tempat apa? Tanya Naya. Di sini, Naya. Di sini tempat ibu memakamkan pusaka-pusaka Mas Bisma, ayah Danan, ucap Nyai Kirana. Mendengar ucapan itu, Naya pun ikut membantu menggali. Tapi langit sudah mulai memerah dan malam sudah siap menjemput. Nyai Kirana terlihat cemas. Naya tidak bertanya terlalu banyak dan hanya terus menggali hingga tangan mereka menyentuh sebuah benda. Kendi tanah liat. Masih terlalu jauh untuk menggali keseluruhan. Tapi Nyai Kirana dapat segera mengetahui bahwa pusaka-pusaka suaminya itu masih berada di sana. Nyai Kirana merasa lega. Walaupun menurutnya pusaka itu tidak lagi memiliki isi ataupun kekuatan, ia masih tidak tenang bila ada yang memanfaatkan benda itu dengan tujuan buruk. Tapi Naya terlihat aneh. Ia memperhatikan sosok bayangan yang muncul dari kendi itu. Ia menatap tinggi ke arah atas pohon, tempat di mana kendi itu dikuburkan. Nyai Kirana menyadari keanehan pada Naya dan ikut melihat ke arah kemana Naya memandang. Itu Bu, itu sosok yang ada di mimpi Naya, teriak Naya. Nyai Kirana terperajat. Ia pun segera mendekat dan menggandeng Naya saat melihat sosok yang dilihat Naya. Ada sosok makhluk besar yang berdiri tersenyum, memamerkan gigi-giginya di hadapan mereka berdua. Sosok besar melebihi pohon terbesar yang ada di puncak bukit batu itu. Benar Naya, itu dia. Dialah penjaga bukit batu yang baru, ucap Nyai Kirana seolah mengenali sosok itu. Tubuh Danan dan Cahyo terbaring tidak sadarkan diri. Sementara ritual panggon demit sudah dimulai. Roh Danan berkentayangan, berharap ada yang menyadari petunjuk darinya. Langkah seorang anak perempuan mendekat menuju sebuah rumah di bawah pohon yang besar. Sebuah rantang susun ia bawa dengan hati-hati sembari mengamati ke sekeliling rumah itu. Eyang, ini Arum, ucap anak perempuan itu sembari mengetuk pintu rumah itu. Suara langkah tertati mendekat membukakan pintu untuk Arum. Terlihat Nyai Jambrong sedang merapikan rambutnya yang belum sempat ia sanggul. Ini ada lauk Eyang, Arum sama ibu yang masak, ucap Arum. Alan Duk, lauk kemarin saja belum habis, malah repot-repot bawain lagi, balas Nyai Jambrong. Arum masuk ke dalam rumah dan melangkah menuju dapur. Lauk kemarin itu gak sehat Eyang, makanya ibu selalu nyuruh Arum buat bawain lauk tiap hari, balas Arum. Titip bilang terima kasih ya sama ibumu. Eyang selalu ngerasa bersalah, gak bisa ngelakuin sesuatu yang berguna buat ibumu, balas Nyai Jambrong. Arum menukar lauk kemarin dengan lauk yang baru dan mengambilkannya untuk makan mereka berdua. Eyang jangan ngomong gitu. Arum dan ibu tahu kok kalau Eyang sayang sama kami. Ibu yang selalu ngingetin Arum. Kita makan dulu ya Eyang, ajak Arum. Eyang pun tersenyum sembari menikmati masakan itu. Dalam hatinya ia tidak pernah menyangka akan bangkit di kehidupan seperti ini. Sebelumnya ia selalu hidup di dunia yang penuh dengan kutukan dan ilmu hitam. Arum menanyakan pada Eyangnya tentang keberadaan Guntur yang belum pulang hingga saat ini. Namun Eyang menjelaskan bahwa ia merasakan keberadaan Guntur yang tengah baik-baik saja. Hanya saja sepertinya Guntur harus sedikit lebih lama di desa Dirga. Saat mereka selesai makan samar-samar, Nyai Jambrong merasakan keberadaan sosok seseorang di luar jendela. Ia pun meninggalkan tempat duduknya dan mendekati jendela untuk mencari keberadaan orang tersebut. Arum, iya Eyang. Bantu Eyang membereskan barang-barang Eyang ya. Arum pun bingung dan menghampiri Nyai Jambrong yang tengah memperhatikan sosok di luar jendela. Sepertinya Eyang belum diizinkan untuk mati,
ucapnya sembari menatap sosok roh seseorang pemuda yang menggenggam sebuah keris pusaka. Jelas dari wajahnya memancarkan bahwa saat ini sosok itu tengah membutuhkan pertolongan. Beralih ke desa Dirga. Suara ayam berkokok baru saja berhenti menyambut datangnya matahari terbit. Tapi saat itu, Dirga tidak melihat keberadaan Guntur yang sebelumnya juga tidur di kamarnya. Ia pun keluar dan mendapati Guntur tengah menggantungkan kedua kakinya pada sebuah batang ranting di pohon belakang, sembari beberapa kali mengangkat tubuhnya. "Emang harus ya kamu latihan sepagi ini?" tanya Dirga. Guntur yang menyadari kedatangan Dirga segera meninggalkan latihannya. Ia menghampiri Dirga sembari mengelap keringatnya. "Kata Eyang, kalau latihan bisa diselesaikan saat subuh. Pagi dan siangnya kita bisa beraktivitas dengan tenang," ucap Guntur yang tengah mengatur nafasnya. "Bener juga sih, tapi butuh niat yang hebat untuk ngelakuin itu. Aku aja ngerasa belum tentu sanggup," balas Dirga. "Manusia ini gak dilahirkan setara, Dirga. Kadang ada yang harus berjuang ratusan kali lebih keras untuk bisa melangkah di jalan yang sama," balas Guntur. Mendengar ucapan itu, Dirga semakin kagum dengan Guntur. Ia sama sekali tidak mengeluh pada takdirnya dan mensyukuri apa yang ia miliki. "Hebat kamu. Orang biasa pasti akan lebih menuntut bahwa Tuhan tidak adil banding berusaha keras seperti kamu," ucap Dirga. Setelah membasuh wajah dan tubuhnya dengan air, ia pun menepuk pundak Dirga dan duduk di sampingnya. "Gak mungkin, Dirga. Gak mungkin aku mengatakan Tuhan tidak adil setelah Dia menciptakan Arum untukku," jawab Guntur sambil tersenyum membayangkan Arum di desa. Mendengar jawaban Guntur, wajah Dirga semakin sumringah dan bersiap meledek Guntur. Tapi ia menahannya karena ia tahu ledekan itu tidak akan mempan padanya yang memang benar-benar membanggakan Arum, temannya sejak kecil itu. Di tengah perbincangan mereka, seketika angin pun berhembus dengan kencang. Di antara cahaya matahari yang akan terbit itu, samar-samar mereka melihat sesosok orang yang tengah mendekat kepada mereka. Cahaya matahari itu menghalangi penglihatan mereka untuk mencari tahu siapa orang itu. Namun tidak lama, tangan Jagat menempuk kedua anak itu. "Ayo, siap-siap," ucap Mas Jagat. Kedua anak itu bingung dengan kemunculan dan ajakan Jagat yang sangat tiba-tiba. "Kemana?" tanya Dirga. Mas Jagat melemparkan dagunya ke arah sosok yang mendekat tadi. Itu adalah sosok pemuda yang tengah menggenggam keris di tangannya. "Kalau sudah seperti ini, artinya mereka benar-benar membutuhkan kita," ucap Jagat. Saat berhasil mengenali sosok itu, mereka berdua pun bergegas mengemasi barang-barang mereka dan bersiap menaiki mobil Mas Jagat untuk menyusul sosok itu. Di desa Lembah Keramat, sebuah buku tua terbuka selembar demi selembar. Ada berbagai gambaran benda-benda pusaka dan berbagai mantra yang menyatu dengan gambaran pusaka tersebut. Lembah Keramat sempat bergetar. Sebuah cahaya sempat memancar dari tempat yang tidak pernah Mbak Jiwo datangi. Jelas saja kejadian itu membuatnya begitu cemas. Setan, lari!" Samar-samar Mbak Jiwo mendengar suara warga desa yang berlari seolah baru saja melihat sosok yang mengerikan. Bila itu warga desa, seharusnya mereka sudah terbiasa melihat sosok yang terkadang nampak di halaman rumah Mbak Jiwo. Ia menangkap bahwa ini adalah sosok yang berbeda. Mbak Jiwo segera meletakkan bukunya dan menuju tempat di mana teriakan itu terdengar. Dalam sekejap terjawab sudah penyebab teriakan orang yang lari tunggang langgang tadi. Berbagai demit muncul berbondong-bondong dari arah Lembah Keramat. Mereka adalah roh penasaran dari manusia yang terjebak di tempat itu. Tapi apa yang memancing mereka untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke desa? Mbak Jiwo hendak mengambil pusakanya untuk menghadapi mereka. Namun dari kejauhan, ia melihat sosok roh yang melayang yang membuat setan-setan itu gentar. Lantunan doa tidak henti terucap dari roh itu. Sebuah keris tergenggam di tangannya yang sudah jelas akan ia gunakan bila mungkin doanya tidak mampu menenangkan mereka. Tapi sebelum itu terjadi, suara geraman terdengar dari arah lembah bersama kemunculan bayangan berbentuk makhluk berkepala kerbau. Sontak, setan-setan itu pun gentar dan memilih kembali ke alamnya. Mbak Jiwo yang melihat kejadian itu segera menyadari maksud keberadaan roh itu mendatangi desanya. Saat kembali ke rumah,
Ia melihat sosok roh berkepala kerbau tadi sudah menantinya di halaman. Di ruangan pusakanya, Bajiwo membuka sebuah peti kayu yang ia tanam di bawah ruangan itu. Ada sebuah kotak pusaka yang ia keluarkan dari dalamnya. Tidak kusangka pusaka ini akan kugunakan secepat ini, gumam Bajiwo. Ia pun bergegas membereskan barang bawaannya dan meninggalkan sebuah rumah yang dijaga oleh sosok-sosok yang pernah menghuni lembah keramat. Gubuk di tengah hutan. Suara deru mesin mobil mengerang begitu keras, menggerakkan mobil Jagat secepat mungkin menuju sebuah tempat yang ditunjukkan kepadanya. Rasa khawatir di dalam dirinya mendorongnya untuk segera sampai ke tempat terpencil itu. Astaga, Mas Jagat, istighfar Mas! Teriak Dirga yang ketakutan sembari memegangin handle di samping atas jendela. Iya Mas, eling Mas, aku belum menikahin Arum, teriak Guntur yang nyalinya ciut seketika. Sabar, ini darurat, balas Jagat yang bukannya melambatkan mobilnya, malah semakin menekan pedal gasnya. Memang, dalam waktu setengah hari mereka sudah memasuki Jawa Timur dan berhasil sampai di dekat tujuan mereka saat langit masih terang. Namun usaha tersebut harus ditebus dengan Guntur dan Dirga yang memaksa untuk turun dan memuntahkan isi perut mereka. Ya, jadi cowok kok lemah, begitu saja udah mabok, ledek Jagat. Asem, ayo ke desaku Mas, tak ajak balapan sapi, balas Guntur. Jagat hanya menggeleng menertawakan mereka berdua. Setelah menunggu sesaat dan menyeduh teh hangat dari termos yang dibawakan emak Dirga, mereka pun melanjutkan perjalanan. Baru beberapa menit memasuki jalur hutan, tiba-tiba mereka terhenti oleh sosok yang menari-nari di tengah jalan. Beberapa kali Jagat memberi kode dengan lampu ataupun klakson. Orang itu tetap tidak mau menyingkir. Suara itu sayup-sayup terdengar dari penari itu. Dirga mulai merasakan bahaya saat orang itu menghentikan tariannya. Mas, berhenti, hati-hati, peringat Dirga. Jagat dan Dirga segera tersadar mengenai sosok yang ada di hadapannya itu. Mereka pun keluar dari mobil dan menghadapinya. Siapa? Kamu siapa? Tanya Jagat. Orang itu menoleh dan memamerkan wajahnya yang dirias dengan bedak putih pekat. Jelas Jagat merasakan bahaya dari orang itu. Belum sempat bertindak apapun, tiba-tiba seseorang merangkul Dirga dan Jagat dari belakang. Tidak pantas anak kecil main-main ke hutan, ucap orang itu yang dalam sekejap membuat Dirga dan Guntur melompat menjauh. Maaf, tapi kami harus pergi ke alas wetan, ucap Jagat sembari mencoba menyerang orang itu dan menjauhkan Guntur dan Dirga darinya. Sebuah pertarungan singkat terjadi, tapi serangan Jagat tidak ada satupun yang berhasil mendarat di tubuh orang itu. Menyadari hal itu, Guntur dan Dirga ikut dalam pertarungan membantu Mas Jagat. Tapi dalam sekejap, serangan mereka bertiga hanya menghantam angin kosong, sementara orang itu sudah ada di belakang mereka. Ilmu hanya sekotoran hidung, mau masuk ke hutan, goblok, teriak orang itu. Mendengar ucapan itu, Jagat, Guntur dan Dirga menjadi kesal. Dirga pun bersiap mengambil keris pusakanya, tapi sebelum itu terjadi, Guntur menahannya. Tunggu, ucap Guntur. Kenapa? Makhluk itu tidak bisa diremehkan, balas Dirga. Entah mengapa aku merasa orang itu sedang menguji kita, ucap Guntur. Dirga mengernyitkan dahinya, tidak mengerti dengan maksud Guntur. Ia sama sekali tidak melihat bahwa tujuan orang itu seperti yang Guntur katakan. Biar aku yang melawannya, ucap Guntur. Jelas saja Jagat dan Dirga tidak setuju. Ia mencoba menahan Guntur, tapi Guntur bersikeras untuk mencobanya. Aku lawanmu. Guntur memasang kuda-kuda dengan memfokuskan dirinya pada orang itu. Kalian teng remehin Kang Jawir, ucap sosok yang bernama Kang Jawir itu. Seketika wajahnya terlihat kesal dengan ulah Guntur. Meremehkan atau tidak, kan aku sendiri yang bisa menilai. Guntur melesat melayangkan pukulan yang segera dengan mudah dihindari oleh Kang Jawir. Tanpa sempat merespon, Kang Jawir sudah siap mendaratkan kepalan tangannya di wajah Guntur. Ia yakin serangannya akan mengenai Guntur, tapi anehnya, serangan itu lolos melewati wajahnya dengan sangat tipis. Tendangan Guntur mencoba menjatuhkan Kang Jawir.
Tapi langkah kaki Kang Jawir terlalu lincah hingga tendangan itu hanya menghantam angin. Sementara itu Kang Jawir sudah siap dengan sikutnya untuk menghantam tubuh Guntur. Tapi sekali lagi, serangannya melewati tubuh Guntur begitu saja. Guntur menghindari setiap serangan Kang Jawir dengan begitu tipis. Merasa Guntur tidak dapat diremehkan, Kang Jawir mulai menari dan memutar tubuhnya dan membentuk sebuah gerakan hingga tangannya menghitam. Melihat hal itu, Guntur mengingat sebuah gerakan yang diajarkan oleh seseorang. Ia menarik semua energi yang bisa ia rasakan dalam kepalan tangannya. Tepat saat Kang Jawir menyerang Guntur dengan pukulan misterius itu, Guntur menyambutnya dengan sebuah pukulan yang menyebabkan suara petir yang menggelegar saat pertemuan kedua pukulan mereka. Blah! Guntur dan Kang Jawir terpental. Mereka masih berdiri dengan mantap. Namun, senyum Kang Jawir tidak lagi terlihat di wajahnya. Dirga, sejak kapan Guntur sehebat itu? Tanya Jagat yang kagum dengan gerakan-gerakan Guntur. Entah mas, yang pasti itu semua nggak dia dapatkan dengan mudah. Balas Dirga yang mengingat bagaimana latihan yang Guntur lakukan. Mas Jagat mulai ngerasa ilmu bela diri dia sudah melewati Mas Jagat. Mendengar ucapan itu, Dirga menoleh menatap adenya itu. Ia tidak menyangka pernyataan itu akan keluar dari mulutnya. Masih ada manusia yang mempelajari ilmu bela diri sampai seperti itu. Siapa gurumu? Tanya Kang Jawir. Guruku orang yang jauh lebih sakti darimu, Eyang Nyai Jambrong. Teriak Guntur meneriakkan nama gurunya dengan bangga. Mendengar nama itu, Kang Jawir mundur selangkah. Mungkin ia tidak pernah menyangka akan mendengar nama itu. Tidak mungkin. Nyai Jambrong tidak pernah benar-benar mengangkat murid. Lagi pula, aku tidak melihat kekuatan hitam di ilmumu, bantah Kang Jawir. Mendengar bantahan Kang Jawir, Guntur pun meninggalkan kuda-kudanya dan menarik nafas sedikit santai. Makanya, Kang Jawir main-main keluar hutan. Eyang udah lama tobat. Ilmu hitamnya sudah musnah, tapi ilmu bela dirinya aku akan meneruskan, ucap Guntur sembari memukul dadanya. Kang Jawir pun meninggalkan kuda-kudanya, tapi wajahnya masih terlihat heran. Apa jadinya nenek peot itu tanpa ilmunya? Gumam Kang Jawir. Jadi orang baik, balas Guntur singkat. Wajah Kang Jawir menunjukkan reaksi aneh mendengar jawaban Guntur. Ia pun terlihat bingung dan beberapa kali menggaruk kepalanya. Ya sudah, kalian ikut saya, ucap Kang Jawir. Ikut kemana Kang? Tanya Guntur. Jasad teman-temanmu, ucap Kang Jawir sambil melangkah membelakangi mereka. Mendengar itu, wajah mereka bertiga semakin menjadi serius dan masuk ke mobil untuk mengikuti Kang Jawir. Kang, nggak mau ikut naik mobil aja Kang? Kalau ngikutin Kang Jawir jalan kaki, nggak sampai-sampai nih, ucap Guntur yang mulai berani pada Kang Jawir. Berisik, kalau mau ya ikutin, kalau nggak pulang aja sana, usir Kang Jawir. Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun hanya pasrah, menahan sabar mengikuti kecepatan Kang Jawir. Pohon-pohon rindang berdiri tegak melindungi sebuah gubuk kumuh yang dibanjiri dedaunan kering. Jagat memarkir mobilnya di pinggir hutan dan berjalan beberapa puluh menit hingga sampai di tempat itu. Sudah puas mencari gara-gara dengan muridku? Tiba-tiba suara seorang nenek menyambut mereka dari dalam rumah. Kang Jawir terlihat kaget melihat sosok Nyai Jambrong muncul dari dalam gubuknya. Ah, cuy, Nyai Jambrong, bagaimana kau bisa ada di sini? Teriak Kang Jawir. Naik bis. Kamu pikir aku orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman? Kuno seperti kamu, balas Nyai Jambrong. Guntur terlihat masih mengucek matanya. Ia masih tidak percaya dengan sosok yang menyambutnya itu. Eyang? Ini beneran Eyang? Apa setan berwujud Eyang? Tanya Guntur. Bukannya menjawab, sebuah sendal jepit malah melayang dan mendarat dengan akurat di wajah Guntur. Berisik, cepat masuk. Masih ada sisa makanan arum di dalam, teriak Nyai Jambrong. Dirga tertawa melihat kejadian itu. Aku berani jamin itu Nyai Jambrong mas. Sama, tambah Mas Jagat sembari menahan tawa. Guntur merengut mendengar ucapan mereka berdua. Ia pun memungut sendal Nyai Jambrong dan membawakannya kepadanya. Kondenya copot, teriak Guntur sembari melemparkan sendal Nyai Jambrong ke batu. Copot, konde copot,
Lata Nyai Jambrong yang segera disusul dengan tawa puas Guntur. Nyai Jambrong segera menoleh ke arah Guntur yang ternyata sudah berlari melesat menuju rumah secepat mungkin. Dirga dan Jagat yang melihat ekspresi wajah Nyai Jambrong pun memilih ikut berlari sebelum sesuatu terjadi pada mereka. "Gila kamu Tur, kalau Nyai Jambrong jantungan gimana?" tanya Dirga. "Biar dikasih nafas buatan sama Mas Jagat," balas Guntur singkat. "Ngawur kamu." Mereka pun masuk ke rumah dengan terburu-buru sebelum Nyai Jambrong menyusul mereka. Tapi niat Guntur yang mengincar masakan Arum pun berubah ketika melihat dua orang terbaring di ranjang dengan keadaan yang mengenaskan. "Selamat siang," ucap lirih seorang perempuan yang duduk di sebuah kursi dengan mata yang tidak dapat melihat. "Siang," balas mereka. Seketika suasana menjadi canggung. Mereka bertiga segera bergegas menuju tubuh Danan dan Cahyo yang terbaring tidak berdaya di ranjang kayu yang hanya beralaskan tikar itu. Gak mungkin Mas Cahyo bisa dibuat babak belur begini." Guntur tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh Cahyo babak belur, bagian luka-lukanya tertutup rempah-rempah untuk mengobati lukanya. "Selama ini kita melewati pertarungan sengit, tapi kita tidak pernah melihat Danan tidak berdaya seperti ini," tambah Jagat. Jagat dan Dirga menggunakan amalan pemulih, berusaha untuk menyembuhkan luka-luka gaib yang ada di tubuh mereka berdua. Tapi sayangnya, semua itu tidak berdampak banyak. "Ternyata mereka berdua memang hebat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka bisa mengumpulkan orang sebanyak ini," ucap Nyai Runtak. Iya maaf Nyai, kami sampai tidak sempat menyapa Nyai," ucap Dirga sopan. Nyai Runtak menggeleng. Ia berdiri dengan hati-hati dan membuka jendela dengan lebar. Walau tidak bisa melihat, tapi Nyai Runtak bisa merasakan hawa di luar jauh lebih peka dibanding manusia biasa. "Hari mulai gelap. Kalau kalian ingin mencegah bencana itu, kalian harus mulai malam ini," ucap Nyai Runtak. Ucapan itu seolah memberi isyarat kepada mereka untuk berkumpul, bermodalkan api unggun yang dibuat oleh Jagat. Mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Nyai Runtak. Mereka menceritakan tentang ritual panggon mayit yang digunakan untuk melepaskan batas antara alam manusia dengan alam roh. Dengan melakukan itu, mereka bisa membangkitkan iblis alas wetan yang mereka panggil dengan nama Prabu Sudrokolo. "Bila Prabu Sudrokolo sudah dibangkitkan, sudah pasti akan ada banjir getih. Setelahnya, batas dimensi antara manusia dan roh perlahan akan terbuka," ucap Nyai Runtak. "Prabu Sudrokolo? Siapa sih itu?" tanya Guntur. "Makhluk terkutuk. Kami berusaha membangkitkannya untuk menempati tahta kami di alam ini," balas Nyai Runtak dengan singkat. "Sudrokolo? Kalau tidak salah ingat, itu sosok yang menghabisi rakyatnya sendiri," tanya Nyai Jambrong. Ternyata jauh sebelum Nyai Jambrong dibangkitkan, ia pernah mengetahui legenda tentang raja itu. "Yang bener Eyang?" tanya Guntur. Nyai Jambrong mengangguk. "Tapi Eyang tidak tahu lebih dari itu." Mendengar pernyataan Nyai Jambrong, Nyai Runtak memutuskan untuk bercerita. Ia menceritakan tentang sosok seorang raja yang gila kesaktian. Raja itu menyadari bahwa manusia adalah entitas yang lemah di alam ini. Dibanding raksasa, wanamarta, hingga lelembut, menurut raja itu, manusia adalah makhluk yang paling tidak berdaya. Ia tidak ingin menerima kenyataan itu dan mencari kesaktian dengan berbagai cara. Hingga akhirnya ia mencapai kesempurnaan dengan menumbalkan seluruh rakyat di kerajaannya. Dengan kekuatan itu, ia bisa menghadapi sosok seperti Gandara Barua yang menguasai wilayah-wilayah di tanah Jawa. Semasa hidupnya ia memiliki 6 orang yang mengabdi kepadanya. Tidak hanya di kehidupan itu, abdi itu terus merintis untuk terus membangkitkannya agar sang raja terus hidup dan tidak tersentuh api neraka. "Berarti titisan itu juga hidup saat ini?" tanya Dirga. Mendengar pertanyaan itu, Nyai Runtak menoleh ke arah Kang Jawir. "Kalian sudah tahu tentang Basuki. Dia salah satu dari mereka. Sayangnya dia terlalu tamak sampai mati di tangan Gandara Barua,"
jelas Kang Jawir. 5 lagi? Tanya Guntur. Kang Jawir teh salah satunya. Tapi sejak hidup dengan Nyai Runtak, Kang Jawir mulai males dengan urusan mereka. Kang Jawir mau jagain Nyai Runtak saja. Ucapnya seolah tidak merasa ada yang aneh antara hubungannya dengan Nyai Runtak yang jauh lebih tua darinya. Mereka juga menjelaskan bahwa masih ada Ki Among Mayit yang sangat rakus mengumpulkan mayat-mayat untuk menjadi makanan ilmunya. Ada Kanjeng Nyai Rasmono yang menarik tumbal laki-laki dengan pesonanya. Genduk Ireng, bocah licik yang tidak bisa melihat pusaka yang lebih baik dari miliknya. Dan Pujandrik yang menguasai keris angkara murka. Jagat menelan ludah mendengar sosok-sosok yang harus mereka lawan itu. Keris angkara murka itu hanya julukan. Wujud aslinya menjadi satu dengan tulang Pujandrik sendiri. Suara seseorang mendekat dari kedalaman hutan. Dari suaranya saja, Jagat dan yang lain sudah mengetahui siapa sosok yang sangat mengenal pusaka itu. Ki Jiwo Setro, kamu hampir mati di pertarungan sebelumnya, masih berani kesini. Sambut Nyai Jambrong yang teringat kejadian saat bertarung melawan Raden Darwana. Bukankah kita sama-sama mencari tempat untuk mati? Balas Bajiwo. Kedatangan Bajiwo membawa angin segar untuk mereka. Satu lagi tambahan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Hanya kekuatan keris Sukmageni yang bisa memulihkan kedua pemuda itu. Jadi satu-satunya jalan adalah menghidupkan Pak Lek mereka terlebih dahulu. Jelas Nyai Runtak. Tunggu, menghidupkan? Jagat terlihat panik. Tapi malam sudah semakin larut. Kang Jawir pun memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju jasad Pak Lek berada. Di tengah gelapnya malam, mereka pun pergi dengan berhati-hati menuju hutan tempat jasad Pak Lek berada. Sesaat sebelum meninggalkan gubuk itu, Nyai Jambrong menghentikan langkahnya sejenak. Nyai Runtak, apa sebenarnya tujuanmu menolong dua bocah itu? Tanya Nyai Jambrong. Nyai Runtak merenung sejenak dengan wajah yang mencoba mengarah ke arah suara Nyai Jambrong. Entah Nyai, kami sadar dosa kami tidak termaafkan. Tapi apakah salah bila kami masih berharap pengampunan dari Dia yang dipercaya sebagai yang maha pengampun? Balas Nyai Runtak. Nyai Jambrong melanjutkan jalannya sembari menyampaikan sebuah perkataan. Bocah-bocah itu pernah mengatakan, Tuhan itu maha adil. Mungkin dosa-dosa kita tidak termaafkan, tapi Ia juga tidak akan mengabaikan perbuatan baik kita. Balas Nyai Jambrong sembari meninggalkan Nyai Runtak. Kang Jawir yang mendengar perkataan Nyai Jambrong berhenti sejenak dan menatap Nyai Runtak. Mereka berdua kini semakin yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan Prabu Sudrokolo. Sekumpulan hutan yang membentuk satu kesatuan belantara yang jarang sekali dijamah oleh manusia biasa. Warga desa yang ada di sekitarannya pun mungkin hanya menjelajahi 1/10 bagian dari hutan ini. Cahaya rembulan adalah penerangan terbaik yang bisa bertahan di hutan ini. Keberadaan cahaya seperti senter atau lampu minyak hanya akan menarik perhatian dari hewan atau makhluk yang tidak kasat mata untuk mendekati mereka. Bau busuk mulai tercium dari arah tempat yang akan mereka datangi. Sudah jelas, perasaan bahaya mereka rasakan saat mengetahui sebuah desa telah mati dengan jasad warganya yang bergelimpangan. Dirga dan yang lain setengah mati menahan mual saat melihat darah dan daging busuk berceceran di tempat itu. Terlebih, masih ada jasad yang tersangkut di pepohonan di sekitar desa mengerikan itu. Pertarungan seperti apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Jagat saat melihat bangunan-bangunan yang rusak parah di tempat itu. Tanyakan pada kedua teman kalian saat mereka sadar, balas Kang Jawir. Wajah Dirga dan Guntur terlihat tidak percaya bahwa ini semua adalah hasil dari pertarungan Dana dan Cahyo. Tapi masalah sebenarnya bukanlah itu. Kang Jawir menuntun mereka pada sebuah pohon besar di mana ada seseorang terduduk di rantingnya dengan keris yang menancapkan di tubuhnya ke pohon itu. Pak Lek, itu Pak Lek. Dirga terlihat panik saat menyadari tubuh Pak Lek tertancap di sana dengan wajah yang mulai membiru. Nafas mereka menderu melihat pemandangan itu. Emosi mereka mulai memuncak. Namun sebelum mereka bertindak apa-apa,
Mbak Jiwo maju melewati mereka dan menyadari sesuatu. "Apa yang menancap itu? Keris Sukma Geni?" tanya Mbak Jiwo. "Benar, aku yang menancapkannya. Saat itu, hanya itulah satu-satunya menyelamatkan dirinya dari pembantaian Bu Jantrik," jelas Kang Jawir. Mendengar ucapan itu, Jagat dan yang lain semakin bingung. Menyelamatkan? Menusukkan keris ke tubuh Pak Lek disebut menyelamatkan? Kesal Dirga. Mbak Jiwo menahan Dirga seolah mulai mengerti situasinya. "Ingat, kekuatan keris Sukma Geni adalah penyembuhan. Mungkin saja tindakan Kang Jawir sudah benar," ucap Mbak Jiwo. Mereka pun kembali menyimpan emosi mereka dan mendekat ke arah pohon tempat tubuh Pak Lek berada. Tapi belum sempat menghampiri Pak Lek, tiba-tiba langkah mereka terhenti dengan sekelompok orang yang muncul dari balik rumah-rumah tua itu. Orang-orang itu membawa golok dan berbagai senjata tajam dengan raut wajah yang aneh. Mereka menatap penuh amarah dengan nafas yang menggebu-gebu. "Kalian harus mati!" teriak salah satu dari mereka yang segera menyerang Jagat dan yang lainnya. Guntur dan Nyai Jambrong dengan sigap menahan serangan-serangan mereka. Namun jumlah mereka tidak sedikit. "Manusia! Mereka manusia!" teriak Guntur. "Jangan terkecoh. Mereka laki-laki yang terpengaruh oleh Kanjeng Nyai Rasmono," ucap Kang Jawir yang dengan mudah mementalkan salah satu dari mereka. Walau begitu, orang-orang itu seolah tidak merasakan sakit. Setiap luka dan darah yang menetes dari tubuhnya tidak mereka hiraukan dan terus menyerang. "Gila, mereka tidak peduli walau tubuhnya hancur," ucap Guntur panik. "Percuma, otak mereka sudah benar-benar dikuasai nafsu pada Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka sudah seperti budaknya," jelas Kang Jawir. Menghadapi orang-orang seperti itu, jelas mereka kerepotan. Terlebih yang menghadapi mereka sekarang sepertinya juga bukan orang-orang biasa. Mereka mengerti bela diri. "Lama sekali, patahkan saja kepala mereka," teriak Kang Jawir. Jagat melihat Kang Jawir yang tengah bersiap mematahkan kepala dari salah satu orang-orang itu. Ia pun bergegas menahan siku Kang Jawir untuk mencegahnya membunuh orang itu. "Enggak, Kang, bukan begitu cara kita bertarung. Mereka itu manusia," ucap Jagat. Kang Jawir menoleh ke arah Jagat dengan kesal setelah caranya disalahkan. Walau begitu, sepertinya ia mau mendengar ucapan Jagat. "Terserah, kalau kalian yang mati, itu bukan salahku," ucap Kang Jawir yang segera melempar tubuh orang yang kepalanya hendak ia patahkan tadi. Pertarungan saat itu terjadi semakin sengit. Pilihannya hanya orang-orang itu kehabisan tenaga lebih dulu, atau Jagat dan yang lain kehabisan tenaga dan mati di tangan anak buah Kanjeng Nyai Rasmono. "Bodoh, kalau begini tidak akan selesai. Suruhan Kanjeng Nyai Rasmono akan terus berdatangan," ucap Kang Jawir. Nyai Jambrong pun mendekat dan menghalau orang-orang yang menyerang Kang Jawir. "Laki-laki goblok, jangan sia-siakan niat Nyai Runtak," ucapnya. Mendengar ucapan itu, Kang Jawir terdiam. Namun tetap saja ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. "Terus apa? Gimana cara menangani ini?" protes Kang Jawir. Nyai Jambrong pun menoleh ke belakang dan mendapati Guntur tengah berlari menjauh dari orang-orang itu. "Kang Jawir, Eyang, kabur sekarang!" teriak Guntur. "Itu caranya," ucap Nyai Jambrong. Kang Jawir bingung. Kabur dari pertarungan. Setelah menghabiskan tenaga, mereka ingin kabur tanpa hasil, pikir Kang Jawir. Tapi sebelum berpikir lebih jauh, tiba-tiba terlihat jauh di depan Guntur seseorang yang tengah menggendong tubuh manusia. Itu adalah Mbak Jiwo. Ia berlari sekuat tenaga dengan membawa tubuh Pak Le yang masih tertancap keris Sukma Geni di tubuhnya. Jelas saja Kang Jawir kaget dengan pemandangan itu. Tapi benar, saat ia menoleh ke arah pohon, tubuh Pak Le sudah tidak ada di sana. "Sejak kapan?" tanya Kang Jawir. "Sejak kau berpikir untuk membunuh lawanmu, kami berpikir untuk memenuhi tujuan kami tanpa membunuh siapapun," jelas Nyai Jambrong. "Itu tidak seperti ucapan seorang Nyai Jambrong," heran Kang Jawir. Di kepalanya, Nyai Jambrong masihlah sosok pendekar ilmu hitam yang kejam dan tidak segan membunuh orang lain. Sayangnya pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadang sosok wanita anggun dan cantik. Kebayanya memamerkan bahunya dengan jariknya yang pendek hingga membuka bagian pahanya yang indah. Siapa?" ucap Jagat menelan ludahnya.
Sosok wanita itu memang terlihat cukup berumur, tapi wujud dan pesona wanita itu mampu menggoda lelaki manapun yang berhadapan dengannya. "Kanjeng Nyai Rasmono, dialah yang mengirim orang-orang itu," ucap Kang Jawir. Mereka pun berhenti dan cemas apakah orang-orang pengikut makhluk itu dapat menyusul mereka. "Kalian tidak bisa pergi. Pilihannya hanya menjadi budakku atau mati di sini," ucap Kanjeng Nyai Rasmono. Tatapan mata Jagat, Bajiwo, Dirga, dan Guntur mulai terhipnotis kecantikan Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka membaca doa dan sekuat tenaga menahan pengaruh itu. Tapi sebelum sihir makhluk itu semakin dalam, Kang Jawir dan Nyai Jambrong menyusul ke depan. "Minggir!" bentak Kang Jawir dengan tegas. Suaranya bahkan menggema sampai wilayah hutan tempat mereka berada. "Ah, Kang Jawir, sudah berani berkhianat, mati kamu," ucap Kanjeng Nyai Rasmono mengancam Kang Jawir. Sementara itu para pengikut Kanjeng Nyai Rasmono sudah mengepung mereka semua. "Mati itu sudah pasti. Tapi aku tidak akan mati di sini. Sebaiknya kau yang pergi. Melawan aku pun belum tentu kau mampu," gertak Kang Jawir. Wajah Kanjeng Nyai Rasmono terlihat kesal. Sepertinya ucapan Kang Jawir benar. Ia yang saat ini tidak bisa melampaui kekuatan Kang Jawir. Terlebih, ia melihat sosok Nyai Jambrong yang ada di antara mereka. "Lihat saja, setelah ritual Panggon Demit selesai, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku," ancam Kanjeng Nyai Rasmono. "Itu kalau nasibmu tidak seperti Suki," balas Kang Jawir. Kanjeng Nyai Rasmono pun menghilang dari dalam kabut bersama kembalinya kesadaran Jagat dan yang lain. Mendadak tiba-tiba Nyai Jambrong melompat menendang beberapa benda yang melesat ke arah mereka. Pergi saja. Tidak usah melempar barang-barang tidak berguna," teriak Nyai Jambrong yang ternyata menepis beberapa tusuk konde yang dilemparkan Kanjeng Nyai Rasmono. Terlihat Kang Jawir tidak sempat menyadari serangan itu. Tanpa keberadaan Nyai Rasmono, dengan cepat mereka bisa mengalahkan orang-orang itu dan pergi untuk kembali ke gubuk Kang Jawir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.